Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Zalia Putri. Saya dari TI 234. Saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan mata kuliah basis data. Apa itu DBMS? Database Management System adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user untuk menghapus, membaca, membuat, dan memperbaharui data. Redundansi data adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam database. Apa itu entitas data? Entitas data dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dan dapat diidentifikasikan. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek nyata dan konsep abstrak dalam basis data atau sistem informasi. Composite key adalah gabungan dari beberapa kunci yang melebihi satu atribut. Contoh penggunaan composite key yang pertama adalah database pemesanan produk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap pemesanan dengan unik. Dalam database pelanggan yang dapat digunakan mengidentifikasikan pelanggan dengan unik dengan menggabungkan nomor pesanan dan alamat pelanggan. Yang ketiga, ada database pendidikan digunakan untuk mengidentifikasi setiap siswa dengan unik dengan menggabungkan nomor siswa dan nama sekolah. Apa kegunaan index key? Yaitu mempersingkat waktu pencarian data dan bisa ditemukan berdasarkan kolom dari tabel. Jenis arsitektur basis data yang pertama ada basis data individual yang digunakan oleh perorangan. Yang kedua ada data perusahaan yang dapat diakses oleh pegawai dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada terdistribusi, biasanya terletak pada beberapa lokasi. Yang keempat ada basis data publik yang dapat diakses oleh publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Basis data yang pertama adalah one tier arsitektur, data yang saling berinteraksi dan tersimpan di satu server atau perangkat. Yang kedua ada two tier arsitektur, terdiri dari banyak klien yang terhubung langsung ke database. Perbedaan hierarki dan jaringan. Model hierarki menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak. Maksudnya setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan atau beberapa anak, tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Simpulnya adalah orang tua disebut anak. Model jaringan dipresentasikan dengan sekumpulan record dan relasi antar data yang dipresentasikan oleh record dan link. Model ini merupakan menyerupai model hierarki. Perbedaannya terdapat pada simpul anak yang bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Model ini bisa menyatakan hubungan satu orang tua punya satu orang tua punya banyak anak, maupun beberapa anak bisa mempunyai beberapa orang tua. Pada model jaringan, orang tua disebut pemilik dan anak disebut anggota. Perbedaan relasional dan entity. Entity relationship model akan memiliki lebih dari satu entity dengan adanya suatu relasi di antaranya. Salah satu contoh yang paling simpel dalam dunia pekerjaan yaitu pegawai adalah entity A dan bos adalah entity B, dan memiliki relasi bekerja untuk pegawai bekerja untuk bos. Relational model lebih tergantung pada set data di mana model tersebut memiliki berbagai macam tabel yang dihubungkan dengan key tertentu sehingga user harus diberitahukan DBMS sebuah data untuk mendapatkan informasi lainnya. Contohnya daftar absen kelas, user mengisi nomor absen dan akan mendapatkan nomor siswa. Perbedaan SQL dengan NoSQL. Yang pertama ada di tipe database-nya, SQL Relational Database, NoSQL Non-Relational Database. Yang kedua skema, Predefined Schema, NoSQL Dynamic Schema. Kategori database, Table-Based Database, NoSQL Document-Based Database. Bahasanya, struktur query language,
dan NoSQL Unstructured Query Language. Selanjutnya ada kompleksitas query, di mana SQL sangat cocok untuk query yang kompleks, sedangkan NoSQL sangat tidak cocok untuk query yang kompleks. Selanjutnya ada online processing. SQL digunakan untuk OLTP, sedangkan NoSQL digunakan untuk OLAP. Selanjutnya ada basis properties. Berdasarkan basis ACID properties, NoSQL digunakan berbasis CAP Theorem. Selanjutnya ada scalabilitas, dapat digunakan secara vertikal di MySQL, dan NoSQL dapat diskalakan secara horizontal. Untuk elastisitas membutuhkan downtime dalam banyak kasus, sedangkan NoSQL otomatis tidak perlu outage. Contohnya SQL itu ada MySQL, Oracle, dan NoSQL ada MongoDB dan Cassandra. Sekian itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.